Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Sanghyang Channel. Kali ini masih di segmen penghuni, di mana segmen penghuni ini akan menceritakan hal-hal yang dianggap mistis dan ganjil dari suatu tempat ataupun suatu perjalanan yang dianggap menyeramkan. Liwang-liwang rangduk kurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Cerita kali ini yaitu tentang perjalanan yang pernah saya lalui, yang pernah saya alami. Kejadiannya itu waktu tahun 2014, berawal dari sebuah pertemanan saya dengan seorang wanita yang tidak bisa disebut namanya, tapi kita panggil saja dia namanya Dea. Cerita dimulai ketika waktu itu Dea meminta tolong kepada saya untuk mengantarnya ke suatu tempat di daerah Bandung. Tujuan kala itu yaitu ketika ada saudara Dea yang sedang sakit. Karena kekurangan kendaraan, waktu itu dia mengajak saya. Oke lah, saya ikut dengan dasar kemanusiaan. Tentunya saya juga ingin menolong saudara Dea tersebut. Singkat cerita, kita berangkat waktu itu pukul 2 siang. Kita rombongan lebih dari 10 orang waktu itu. Oke, kita di perjalanan bareng-bareng berangkat. Waktu itu tujuan dari Cimahi itu belok ke arah kanan menuju ke arah Soreang, Kabupaten Bandung. Oke, saya dengan polosnya waktu itu ya udah ikut aja lah nganter dia. Begitu pas di Soreang, di pasar, kita berhenti semua dan ada beberapa dari anggota dia itu yang ke pasar, katanya mau membeli keperluan untuk di tempat yang dituju. Waktu itu saya penuh tanda tanya, ini tujuannya kemana? Saya tanya, katanya arahnya ke arah Ciwidey. Di pikiran saya, emang ada rumah sakit gitu ya di sekitaran Ciwidey. Ya, tadinya saya kira itu mau ke rumah sakit Hasan Sadikin. Begitu mereka, saudara Dea itu kembali dari pasar, saya lihat apa yang dibeli oleh mereka, ya. Dan disitu saya lihat ada kelapa hijau, ada bunga-bunga, ada telur, ada rokok. Begitu berangkat, kita ke maghriban di jalan, kita sholat maghrib masih di daerah sebelum Ciwidey. Kita sholat dulu di situ. Setelah itu perjalanan dilanjut dan kita sampai di perkebunan teh. Nah, tiba-tiba kita belok ke jalan setapak masuk ke jalur kebun teh. Hati semakin bertanya, ini mau kemana tujuan gitu. Sampailah waktu itu rombongan kita di suatu rumah kosong yang dijadikan tempat penitipan motor. Waktu itu kita nitip motor semua di situ dan katanya kita turun ke bawah. Saya tanya ke Dea, ini nama tempatnya apa? Waktu itu dia menyebutkan bahwa itu adalah Kawah Cibuni. Oh, berarti kita bakal ke kawah? Ya, kata Dea. Begitu turun ke kawah, terdengar suara pengajian. Banyak orang-orang yang mengaji di situ. Terdengar oleh saya. Spontan waktu itu saya merasa malu karena penampilan saya
Ya, hanya memakai celana jeans dan ya kaos biasa dilapisi jaket. Yang saya takutkan itu ketika kita ke bawah, di bawah itu ada pesantren. Nah, cerita berlanjut ketika kita sudah turun di bawah. Dan saya perhatikan di sekeliling. Yang jadi bingungnya itu, keheranan itu, yang tadi ngaji kemana? Padahal di telinga saya itu terdengar jelas. Ya, banyak orang-orang yang sedang mengadakan pengajian. Oke, saya coba tenangkan pikiran waktu itu. Mungkin pendengaran saya yang salah. Masuklah kita ke rumah di situ. Di dalamnya itu ada seorang nenek-nenek. Ternyata si nenek-nenek itu adalah kuncen Kawah Cibuni tersebut. Kita disambut, kita ngobrol-ngobrol, dan saya kebingungan ini yang sakit itu siapa gitu ya, karena pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang istilahnya ditandu apa digandeng gitu ya, layaknya orang sakit, nggak ada. Saya kebingungan sambil ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol itu kita sambung dengan makan. Setelah makan kita sholat isya, karena isya juga waktu itu kita sudah telat ya. Sekitar pukul 8 kita sholat isya. Beres sholat isya kita kembali lagi ke rumah si nenek itu. Dan saya tanya ya, tanya ke saudara Dea yang pernah ke Kawah Cibuni. Saya tanya, di sini itu ada berapa rumah atau berapa bangunan ya? Katanya cuma ada 4 bangunan. 1 rumah si nenek tersebut, 2 ada warung situ, 3 ada musola, 4 ada WC. Semakin heran, tadi di mana gitu yang ngaji ya. Obrolan pun kepotong waktu itu karena acara dimulai katanya. Dan dikeluarkanlah apa yang tadi dibeli di pasar di daerah Soreang itu. Ternyata benar, yang dibeli itu adalah bahan-bahan untuk sesajen. Yang saya lihat waktu itu dikeluarkan ada kelapa, bunga-bunga, ada dupa, ada rokok, ada telur, dan masih banyak lah yang lainnya. Seketika si nenek itu langsung ritual ya, dengan mantra-mantra dibacakan seperti kawih-kawih Sunda zaman dahulu lah. Dan merindinglah bulu kuduk saya mendengar lantunan kawih dari si nenek tersebut. Setelah itu ketahuan siapa yang berobat waktu itu. Ternyata ada perempuan saudaranya Dea yang seumuran dengan Dea menjerit langsung kerasukan dan disembuhkanlah oleh si kuncen tersebut. Kata si kuncen, jarang-jarang ada teluh yang bisa nyampe ke Kawah Cibuni. Dan waktu itu saya baru tahu bahwa yang sakitnya itu karena sakit terkena teluh atau guna-guna. Setelah beres lama itu, saya ingat itu kalau nggak salah pukul 11 malam. Pas pukul 11 malam kita semua harus mengikuti arahan dari si kuncen tersebut. Kita disuruh mendatangi tempat-tempat keramat yang ada di Kawah Cibuni tersebut. Dengan catatan semua laki-laki harus buka baju, hanya pakai celana pendek saja ya. Tadinya saya nggak mau ikut karena tujuan saya nganter. Ternyata saya dipaksa. Oke lah, saya ikut. Buka baju. Oke, kita jalan semua. 10 orang lebih lah. Jalan jam 11 malam
laki-laki semua nggak pakai baju lah, jalan nggak pakai alas kaki juga. Kita berjalan dan kita sampai di tempat yang namanya apa ya, ini kayak gerbang ya, situs Batu Lawang namanya, di situs Batu Lawang. Pasti sampai di situ si Kuncen membacakan mantra dan menyalakan dupa ya. Begitu si dupanya ditiup ke arah Batu Lawang itu, seketika asap menyembur dari dalam Batu Lawang. Dan ya langsunglah saya merinding, ngeri. Oke, semua katanya masuk. Oke, kita masuk ke dalam. Sudah masuk dari situs Batu Lawang, kita naik ke atas. Kita nemu di situ yang namanya situs Batu Gudang. Di situs Batu Gudang itu kayak guha kecil, dan kita tuh harus masuk ke dalam, dan itu melingkar kayak letter U. Dan si lubang itu hanya seukuran badan kita, sempit ya, sangat sempit. Kita berusaha merangkak pelan-pelan keluarlah ya. Sudah itu, sudah melewati situs Batu Gudang, kita jalan lagi ke atas. Yang saya bingung waktu itu, tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak merasa kedinginan. Naik lagi, di situ kita menemukan makam, ada nisan, dan ritual di situ giliran semua harus pegang nisan tersebut dan harus berdoa meminta apa yang kita inginkan dan yang dimaksud tujuan kita datang ke situ. Waktu itu saya tidak punya permintaan apa-apa karena tujuan saya hanya mengantar saja. Begitu giliran saya, okelah, saya hanya meminta doa, ya Allah, selamatkanlah hamba di perjalanan ini. Cuma itu saja. Setelah itu perjalanan dilanjut dan terdengarlah suara adzan keras seperti dari speaker. Keras. Semua orang mendengar, cuma semua orang kebingungan karena waktu itu karena kita nggak bawa jam, tapi perkiraan saya itu sekitar setengah 12 sampai jam 12-an lah terdengar suara adzan. Cuma semua orang tidak mengeluarkan komentar. Saya heran, loh kok kayak orang stres gitu. Tengah malam adzan ya, di hutan keras lewat speaker. Oke, semua mencoba untuk gimana ya, tidak membahas tentang adzan itu. Dilanjutnya kita tiba di situs Batu Rahim. Si Kuncen menceritakan tentang cerita mistis yang ada di situs Batu Rahim tersebut. Katanya di situs Batu Rahim itu kita masuk ke dalam gua kecil, ada pijakan kaki dan kita tuh harus keluar ke atas. Ya. Nah, mistisnya di situ katanya orang-orang yang durhaka terhadap ibu di situ mereka akan kesulitan keluar. Bahkan ada yang terjepit. Bahkan ada juga cerita yang hilang katanya di tempat itu. Wah, saya langsung panik, ngeri. Seketika saya teringat dosa-dosa saya kepada ibu saya. Di dalam hati saya berdoa, memohon ampun. Ya, saya teringat ibu. Saya berdoa terus, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Digilirlah satu orang masuk. Ada yang kecil masuk, ada yang gede badannya masuk. Jadi katanya ukuran badan seperti apapun nggak ngaruh di situ, nggak ngaruh. Oke, begitu giliran saya, teganglah saya. Ya. Begitu saya pijak batu,
Ya, begitu saya naik ke atas, masukkan tangan dulu, begitu keluar, si batu agak menghimpit sedikit di dada. Ya, saya coba geser-geser, dipas-pasin, baru keluar ya, sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya bisa melewati batu rahim ibu. Nah, tinggal saya memperhatikan yang lain. Adalah bibinya dia yang masuk. Ya, pas masuk ke dalam guhanya, pas begitu naik, ya, ternyata si bibinya terjepit. Sontak semua menangis, penuh dengan kecemasan dan rasa takut. Saya juga kaget melihatnya. Ya. Jadi begitu naik, udah kehimpit di bagian dada, tangan udah keluar, jadi turun ke bawah nggak bisa, naik ke atas nggak bisa. Seketika si Kuncen seolah-olah menyadarkan si bibi Dea. Disuruhlah tenang, istighbar, dan si Kuncen itu membakar dupa. Ditaruhnya di batu itu, begitu baca mantra, ditepuklah si batu itu. Tepuk 1 kali, keluar, ya, bergerak. Bacakan lagi mantra, tepuk 1 kali, naik lagi, ya, sampai ke perut. Tepuk ketiga kali, baru bisa naik ke atas. Dan alhamdulillah si bibinya bisa keluar. Ya. Seketika hening. Ya. Banyak yang menangis. Perjalanan pun semakin serius. Lanjut perjalanan, kita berjalan di aliran kawah yang bergejolak. Suara gemuruh kawah terdengar. Kita berjalan tanpa menggunakan alas kaki dan baju. Setelah kejadian di situs Batu Rahim, semua menangis, ya, semua menangis perjalanan. Nah, begitu sampai di kawah di aliran sungai itu, ada batu yang tersusun dari yang ukuran terkecil sampai terbesar, ya, dan semua harus mengangkatnya, menciumnya, dan menaruhnya di atas kepala lalu disimpan lagi, ya. Katanya orang hebat yang bisa mengangkat semua batu. Kebetulan waktu itu saya bisa mengangkat semua batu sampai batu terbesar. Di dalam hati saya itu bukan merasa saya hebat, ya, karena saya seorang atlet bela diri. Sedang aktif-aktifnya olahraga, tenaga saya besar, ya otomatis batu saya bisa angkat. Ya. Di situ saya tidak terlalu mistis lah berpikirnya. Perjalanan dilanjut, naik lagi ke atas. Di atas kita berhenti di situs yang dinamakan Curug 9. Curug 9 itu ada sumur 2. Katanya sumur bubur bodas, bubur berem. Ya, jadi nyambung dari Batu Rahim ibu, ketika sudah keluar masuk ke tahap penamaan, ya. Kalau di dalam dunia nyata itu kan setelah melahirkan anak itu dikasih nama. Nah, kita tuh harus melewati 2 sumur itu. Ya. Si bambu panjang dimasukkan ke dalam sumur bubur bodas, ditariklah ke atas, dan setiap orang harus mengambil lumpur tersebut dan harus dibalur ke seluruh tubuh. Giliran semua sudah, dan kita yang tadinya sedih, menangis, seketika tertawa terbahak-bahak karena melihat semua tampilan, ya, wajah penuh dengan lumpur putih, ya, seperti ada yang seperti anak tuyul, karena ada anak kecil juga yang ikut. Kita nggak pakai baju, semua putih, ya. Oke, dilanjut itu
kita berhenti lagi di kawah ya. Si kawah kayak danau gitu. Ada pohon tumbang di tengah-tengahnya itu. Kita tuh harus cuci tangan di sebagian sebelah sini dan sebelah sini, terhalang oleh pohon tumbang itu. Di kawah yang mendidih kita harus celupin tangan dan harus cuci muka. Katanya gak bakalan panas, tergantung sikap kita, karakter kita, pribadi kita gimana. Kalau kita orang baik katanya gak bakalan panas. Begitu saya celupin tangan, ternyata rasanya tuh hangat biasa lah ya, hangat biasa. Terus di situ harus mencicipi si airnya. Air dari sebelah sini dan sebelah sini yang kehalang pohon itu satu danau, cuma beda rasa. Mungkin itu salah satu keunikan di tempat itu. Setelah itu kita turun. Nah, kita berhenti di situs yang dinamakan situs Batu Masjid Agung. Ada batu besar dan di pinggirnya tuh ada bangunan ukuran 2 meter x 2 meter kalau nggak salah, kecil lah. Nah, si Kuncen langsung di situ bertanya, siapa tadi yang dengar adzan? Seketika semua menjawab, saya. Ternyata semua benar mendengar suara adzan. Dan ada yang sampai memberanikan diri ngomong ke Kuncen, iya katanya tadi yang adzan kayak orang stres katanya gitu. Begitu si Kuncen jawab, nah suara adzan tadi itu yang terdengar oleh kita semua itu bersumber dari batu tersebut. Ya, sedikit aneh, tapi itu nyata terdengar oleh saya. Karena di situ tempatnya kawah, di hutan, tidak ada masjid. Kata si Kuncen itu, setiap orang yang pertama kali datang ke kawah Cibuni, dalam artian ziarah lah, seperti yang kami lakukan saat itu, pasti akan mendengar suara adzan tersebut. Katanya di alam jin itu batu itu adalah Masjid Agung. Jadi di situ banyak jin-jin Islam katanya. Di situ si Kuncen bercerita lah bahwa kawah Cibuni itu adalah tempat perkumpulan para wali. Percaya tidak percaya, tapi itu yang diucapkan oleh Kuncen. Jadi katanya banyak juga peziarah-peziarah yang datang ke situ. Tapi benar, faktanya di situ emang kita melihat banyak orang-orang yang sedang melakukan tapa atau semedi. Jadi selama di perjalanan kita itu tidak boleh mengganggu, ya, mengganggu orang-orang yang sedang tapa. Itulah kemistisan tempat yang saya kunjungi, yaitu kawah Cibuni. Setelah itu dilanjut turun lagi, ada yang dinamakan situs itu yang namanya apa ya, kawah apa lagi lupa namanya. Di kawah itu air sangat mendidih. Katanya kawah yang paling mendidih itu adalah di situs tersebut. Dan semua harus berdiri di tempat yang ditentukan oleh si Kuncen dan harus melihat ke kawah. Ya, katanya kepribadian seseorang akan terlihat oleh kawah tersebut. Ya, kawah itu akan mencerminkan pribadi kita. Orang yang temperamen, otomatis katanya si kawah itu tersebut akan bergejolak, panas. Orang yang karakternya pendiam, katanya si kawahnya juga akan menunjukkan karakter si orang tersebut. Oke, beres dari situ kita kembali
perjalanan menuju ke rumah si nenek. Ya, sebelum sampai ke rumah si nenek ada situs lagi, batu 2, kita harus pegang dan kita harus mencium si batu tersebut. Ketika saya cium, ya, kanan dan kiri, si batunya itu mengeluarkan wewangian. Sangat unik. Saya cium batu tersebut sangat wangi. Setelah dari batu itu, kita kembali ke rumah si nenek, dan di pinggir rumah si nenek itu ada curug, ada pancuran, satu aliran sungai, cuma dibagi 7, gak tahu 9, ya, pancuran, dan kita harus mandi di situ, membersihkan semua tubuh. Dan ternyata curug itu salah satu syarat menyelesaikan perjalanan di Kawah Cibuni. Terakhir kita mencicipi semua air dari pancuran tersebut, satu aliran, tapi beda-beda rasa. Rasanya tuh ada yang rasa agak manis, ada yang rasanya sepet, ada yang asem, ada juga yang pahit. Semua beda-beda. Dan itu saya alami. Setelah itu beres, kembali ke rumah si nenek, semua salin, ganti baju. Setelah itu saya merenung. Ya, seolah-olah terjebak. Tadinya mau ikut nganter orang yang berobat, ternyata berobatnya bukan ke rumah sakit. Dan saya rasakan, ya, saya mendapatkan pengalaman baru lah. Pengalaman baru tentang hal-hal seperti itu. Intinya hal yang harus saya pelajari, karena kita itu harus bijak dalam menyikapi hal-hal yang bersangkutan dengan gaib. Ya, mungkin itulah cerita yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak, yang kurang pas, mohon dimaafkan. Dan semoga cerita saya ini bisa dijadikan pembelajaran buat semua. Harus bijaklah dalam menyikapi hal-hal mistis. Jangan sampai kita terbawa arus, terbawa bujukan-bujukan yang pada akhirnya bisa menyesatkan kita, memalingkan keimanan kita. Oke, akhir kata, saya Dede Badru Jaman, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sang Hyang Channel agar Sang Hyang Channel bisa terus semakin berkembang. Oke, see you next time, see you next video. Sang Hyang Channel gaskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangue sadat iman tekene sadat sejati, anjem baraken wiar biar suminaret sahyaneng damar anda dia pepadang ing caruban nagari. Cukup aub oranana papa yahu oranana